guru yang Ibu pimpin saat ini ya Bu ya. Jadi kebetulan saya dapat tugas untuk mewawancari beberapa pimpinan kepala sekolah, ya khususnya salah satu diantaranya adalah sekolah yang kepala sekolah yang memang kebetulan saya di situ sebagai guru penggerak. Kebetulan Ibu Ria Kastaria Simanjuntak SPD sebagai pimpinan saya coba ingin mewawancarai berbagai kendala masalah yang pernah dihadapi selama Ibu memimpin. Mungkin berapa tahun Ibu kira-kira memimpin? 10 tahun. Jadi ada beberapa program tugas yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah mewawancarai pimpinan di sini atasan langsung. Nah, di sini saya akan coba menanyakan tentang bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin pernah dihadapi di sekolah, baik di sekolah mungkin yang saat ini kita tempati maupun mungkin sekolah yang sebelumnya, karena kasus-kasus itu yang menjadi pengalaman kita Bu, bagaimana cara mengambil keputusan dari dilema etika yang diambil saat itu. Yang pertama artinya apakah masalah menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Karena sering kita temukan anak yang bermasalah itu dari segi ekonomi, segi keluarga, lingkungan, banyak. Sehingga laporan ke kepala sekolah itu dari lingkungan itu seperti ada guru, hanya baru dari guru. Sementara anak ini jangan masuk, bisa dikatakan nakal. Jadi untuk mengetahui ini kan kita kenapa ada masalah itu, kenapa bisa seperti itu ketika anak ini. Kita harus tahu dari lingkungannya, dari orang tua, dari kan latar belakang dia seperti apa, kan membuat dia itu seperti itu. Sehingga kita bicarakan sama selama ini kan kita bicarakan bersama. Masing-masing guru memberikan pendapatan dia begini dan informasi banyak. Masukan itu baru kita saling kita lihat seperti apa, apakah ini masih ada kesempatan tahapan ini. Memang harus secepat itu, tapi dengan ada rasa sosial juga itu, didiknya itu kita masih tetap memberikan ruang buat itu dan berusaha untuk memberikan waktu dan merangkul anak ini supaya siapa tahu bisa kembali lagi seperti anak sejak kapan gitu ya. Sekolah itu. Tapi dengan langsung ya dengan itu juga kita tidak bisa memberikan dia kebebasan. Tetap kita harus mematuhi. Ada catatan dengan seumpamanya berapa minggu, berapa bulan lah. Satu bulan, satu waktu. Kamu bisa berubah atau tidak, kalau tidak berubah nanti ini dengan perjanjian, baik dengan keluarganya, dengan anak ini. Akan ada berikan waktu dia supaya dia bisa merubah sikapnya. Disinilah kita lihat, dan guru-guru itu semua harus memang berpihak, tambah nakal, memang dia berubah. Kan kita sudah menemukan solusi itu. Kalau memang dia semakin tidak bisa kita kontrol lagi, dengan waktu yang kita tentukan setelah kita kesimpulan dia bahwa ini tidak bisa dipertahankan sampai 8 tahun. Jadi itu berarti mengidentifikasinya dengan cara mencari informasi ya, dari lingkungan keluarga, dari guru kelas dan lainnya. Nah, itu selama ini bagaimana nih cara menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama ya mungkin yang menurut Ibu itu sama-sama benar. Nah, sehingga mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu mengambil keputusan itu? Itu kita pasti melihat dari hasil permasalahan itu ataupun pendapat ini sama-sama benar ya. Tapi di antara mereka pasti ada perbedaan. Betul. Pasti ada dari sikapnya ataupun cara
bisakah kita itu apa namanya mengambil di mana yang terbenar, apakah persamaannya itu perbedaannya. Kalau memang di perbedaan ini, nah inilah yang kita harus sama-sama persepsi. Tidak mungkin kita harus karena sangat jauh dengan ini gitu, semuanya tidak sesuai dengan kondisi itu. Kita harus melihat dari fakta itu perbedaan dan persamaan. Kita harus mengambil benar-benar yang tidak bisa menggabah untuk mengambil keputusan. Itu juga kita harus mencari info juga dengan teman-teman juga bagaimana pendapatnya gitu. Harus kita kerjasama. Nah, terus kemudian langkah-langkahnya bagaimana Bu? Langkah-langkah prosedur ya, seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam keputusan? Keputusan itu kita masih yang mana yang harus diutamakan, yang harus kita nomorkan supaya kita itu bisa sama-sama memahami, sama-sama mengerti. Yang kita utamakan dulu yang mana yang lebih diperlukan, yang mana yang harus kita utamakan pada saat adanya permasalahan atau yang berbicara itu seperti apa. Kita utamakan dulu. Utamakan dulu itu untuk ini nanti semuanya masih bisa kita bahas, kita perbaikin, jadi kita siap seperti apa. Selanjutnya hal apa nih kira-kira yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus BUMN kita ini? Terutama yang benar, sama-sama benar, atau ya, kayak tadi kepedulian atau kasih kasihan. Kemudian dengan adanya informasi dengan kebersamaan menyuarakan pendapat satu itu sebenarnya seperti kita anak dulu itu kan sebenarnya macam-macam itu pendapat begini terus kesimpulannya seperti apa pasti belum ada ibu kemudian dikasih waktu dia sekian lagi itu tadi keluarkan lagi tetapi dengan cara kemanusiaan itu kita pakai kita kesempatan itu yang maksudnya yang efektif ya selama ini untuk mengambil sebuah keputusan. Ibu tidak pernah mengambil keputusan sendiri, harus melemparkan kepada orang dari apa namanya. Bilang tadi kalaupun tidak bisa lagi kita putuskan bersama, masih ada lagi jenjang yang di atas lagi lebih matang, lebih pasti. Terus kemudian kira-kira apa saja sih Bu yang merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus yang pernah dialami? Kalau yang tantangan itu ya, tapi kalau kita dengan sendirinya untuk mengambil keputusan tidak bersama, apabila keputusan kita itu sama, tentu kan serangan itu banyak. Betul. Kalau kita diserang itu kan karena keputusan itu. Betul. Itu bersama-sama. Nanti itu keputusan bersama. Jadi jangan sampai ada saling menyalahkan. Jadi jangan seolah kita mengambil keputusan sendiri. Enggak ya. Bisa jadi bagaimana harus memahami mengerti. Tantangannya memang akhirnya dari dalam sendiri. Selanjutnya gini Bu, apa yang mungkin Ibu miliki atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah masalah gitu ya? Ada nggak terjadwal untuk menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dijalankan? Bisa dilakukan seperti masalah itu setelah kita mencari informasi mendata apa permasalahan yang dihadapi sesuai. Itu kita kan tadi secara kemanusiaan Betul. pasti ada rasa kasihan seperti apa, apalagi zaman sekarang anak-anak nggak bisa langsung jawaban kan. Betul. Kalau bisa biar nggak bisa baca pun naik. Kita berikan seperti anak yang kemarin kan kita kasih 3 bulan. Iya. 3 bulan ya nggak ini dia ya udah kita keluarkan. Iya. Karena apa? Dia juga tidak peduli, dia tidak orang tuanya juga tidak peduli.
Sampai sekarang nggak masuk lagi kan? Iya betul. Iya, Betul, ya. kita berarti dari luar dan tidak Polri pun ada Iya. gitu. Jadi kita kasih waktu. Kemarin saya berjanjian dengan orang tuanya bikin surat setiap bulan ini karena kita sudah tahu sikapnya dia ini yang seperti itu. Nah, supaya jangan terulang di situ, di sini sudah 3 bulan ternyata 1 bulan nggak bisa jalan. Iya, Jadi udah putus. Kasih waktu. Ya. Jadi intinya setiap permasalahan ya harus dibuat jadwal tertentu yang mengasih. Memang kebetulan yang pernah kita lakukan itu ya, jika mengalami masalah ya pasti kita ada briefing atau rapat kecil ya Bu ya di walaupun baik itu atau perubahan situasional gitu ya. Dan orang tuanya juga kan nggak bisa menuntut kita karena kita sudah ada. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan semua keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini? Jadi itu sih dengan kerjasamanya ya, kerjasama kita itu semuanya yang berbeda dan tadinya berat jadi ringan gitu ya. Dan seumpamanya kita pun tidak bisa memutuskan, bisa bilang saya akan mencari informasi dari teman-teman ada di atasnya seperti itu. Seperti apa solusi untuk menyelesaikan ini seperti yang saya lakukan. Jadi bukan Sehingga kita tidak ada yang harus kita takutkan, tidak ada yang harus kita beratkan. Dan memang kita itu yang bekerja sama. Ini pada kepala sekolah sampai tidak menyelesaikan dengan guru-gurunya itu tidak akan bisa. berarti enggak bukan seseorang ya, intinya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya dalam menghadapi atau mengambil sebuah keputusan agar lebih mudah sehingga semua bisa memahami. Karena ini kan satu tim ya. Betul betul ya. Baik dari semua hal yang disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam semua keputusan itu? Pelajaran apa kira-kira pelajaran apa dari yang ibu dapat dari pengalaman Jadi ini? kalau saya mengambil seberat apapun persoalan, seberat apapun permasalahan hidup, kalau memang dalam satu tim bisa kerjasama, semuanya ringan, semuanya bisa terselesaikan. Jadi jangan kita mau memberatkan diri sendiri, itu karena tidak dari kerjasama. Jadi kalau bagi ibu, apalagi dengan lingkungan kita ini dengan kerjasama kita yang bagus, memang bagus ya. Walaupun pendapat dengan tidak bisa sama, tapi kan masih mau bekerja, masih mau ibaratnya apapun yang ibu perintahkan ini, coba kamu tak dengarkan semua dijalankan. Itu kan kerjasama. Dan itu dengan kerjasama yang baik itulah membuat kita ini utuh. Betul nggak seperti itu? Ini betul ya, artinya selama ini yang memang kita lakukan itu udah tepat ya. Jadi artinya dengan kita kerja bersama sehingga beban yang kita peroleh pun satu semakin ringan, kedua yang lainnya pun memiliki tanggung jawab yang sama sehingga punya tanggung jawab yang sama. Ya juga ya, kita teman-teman guru ya punya pengalaman dari itu semua. Karena kalau nggak diberikan mandat atau tanggung jawab pun kita jadi nggak punya pengalaman apa-apa dalam mengambil sebuah keputusan. Betul. Kita kan udah kerjaan lapangan, sehingga tidak ada bapak ibu belum mau bisa dong menanyakan waktu itu seperti ibu ini gimana ini kenapa tertunda kan seperti itu sudah bahas kembali. Ya seperti yang kemarin kita sudah lakukan ibu ya, dan sejak kita terkutip mengungsi di sekolah lain sehingga kita dalam mengambil sebuah keputusan bagaimana dengan kegiatan sekolah anak-anak kan gitu kan, salah satu diantaranya ya akhirnya kita kan perlahan pelan-pelan ya kita menggunakan sarana pemerintahan yang ada seperti Petra di Utara. Alhamdulillah kemarin tadi juga sudah berhasil kita izin kembali untuk ekskul tari dan melukis ya. Kebetulan memang di bawah tanggung jawab saya sehingga tadi sempat berkoordinasi itu sama Pak Kodim, telepon Pak Sofi juga kalau diperbaiki cepat, alhamdulillah bisa dengan baik. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah dengan berkolaborasi ya sehingga pekerjaan kita ringan, kedua satu kita
permasalahan, soalnya permasalahan bisa diketahui semua banyak warga sekolah pertama punya Dan janji. tidak membatasi kalau ini juga ini. Betul. Saya kalau Betul seperti itu. sini hanya sebagai tugas harus punya Oke, terima kasih banyak Bu atas waktu luangnya. Mohon doanya Bu, supportnya buat saya dan teman-teman. Semoga berhasil. semoga sukses dan apapun yang kebijakan. Terima kasih banyak Bu ya. Oke, iya, terima kasih. Banyak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak dari calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari SD TKI Utara 1. Saya Sumitno Pak. Kebetulan alhamdulillah saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak sudah lebih dari sekitar 4 bulan lebih Pak, sehingga kebetulan terakhir ini pada modul ini saya diminta untuk melaksanakan wawancara. Nah, ada beberapa kepala sekolah, 2 sampai 3 kepala sekolah. Ya, salah satunya adalah kepala sekolah yang saat ini saya tempati. Kebetulan saya menunjuk Bapak, meminta bantuan Bapak. Langsung saja Pak, di sini kebetulan ada beberapa pertanyaan pemandu untuk saya mewawancarai Bapak terkait dengan modul 3.1 dilema etika juga rujukan moral, yang bagian dari kasus-kasus yang pernah dialami oleh Bapak selama menjadi pemimpin baik di sini maupun mungkin yang di sekolah sebelumnya gitu Pak ya. Ya mungkin yang pertama ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu sendiri Pak? Ya. Kalau yang selama ini untuk mengidentifikasi biasanya saya petakan. Saya petakan masalah permasalahan. Setelah saya petakan, terus nanti saya tindak lanjuti yang memang paling utama. Terus karena kan terkait dengan dilema etika ya, mau tak mau semacam jadi untuk pemahaman seperti itu. Langkah pertama cuma sampai tekan, nanti kalau yang sifatnya personal sekali ya saya panggil, tidak saya sampaikan di umum karena jaga rasa. Betul. Jadi pertama ya kita petakan dulu dari masalah yang muncul, kemudian ditindaklanjuti. Yang paling utama mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Ya kalau ada masalah yang sifatnya personal, ya, itu sifatnya personal yang dipanggil secara individu agar tidak buka lah rahasia pribadi itu sendiri. Nah selanjutnya bagaimana Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan, yang sama-sama benar, atau mungkin sama-sama mengambil dari kebajikan yang keduanya sebetulnya susah untuk dilema lah, pilih gitu. Yang jelas yang dipakai satu aturan. Yang diutamakan aturan. Jadi aturan harus disepakati, tidak boleh diatur lagi. Nah, kalaupun dari masalah itu nanti ada sama-sama baik sama apa, tapi kalau memang harus memilih pasti nanti ada salah satu yang lebih utama. Yang penting satu aturan. Karena kalau aturan nanti diatur lagi, dilema dulu, dilema terus, jadi akhirnya nggak selesai. Iya. Terima kasih Pak. Lalu kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang tadi kalau secara pribadi, tadi saya sudah melakukan pemetaan. Terus yang kedua ya, yang jelas kalau karena kita di sekolah melalui rapat. Di rapat itulah kita akan musyawarah. Baru nanti tindak lanjutnya hasil rapat itu kita sarankan. Jadi mungkin minta teman-teman berpendapat, musyawarah untuk
ya, bagaimana baiknya langkah-langkah yang tepat Iya. agar tidak ada yang dikecewakan ya, Iya. dirugikan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya, Bapak efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Hal-hal apa di sini artinya contoh? Contohnya hal-hal apa yang selama ini yang Bapak anggap efektif pada saat pengambilan keputusan dari masalah yang muncul di atas tadi Bos. Yang paling efektif ya rapat itu. Rapat yang musyawarah itu. Jadi nanti setelah keluar rapat diharapkan sudah tidak ada permasalahan lagi. Nah, jadi teman-teman harus mempunyai, atau ya enggak hanya teman-teman termasuk saya ya, harus mempunyai jiwa profesional. Rapat itu bukan satu pihak, tapi merupakan apa ya, keputusan dari bersama-sama. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan ya tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus tersebut di atas tadi? Kalau tantangannya ya biasanya kalau lebih banyak personal, Personal ya. tantangannya lebih personal karena alasannya sederhana ya. Kadang-kadang personal itu ada yang bisa menerima atas segala dilema yang ada juga yang tidak bisa menerima apa, yang tidak bisa menerima itu biasanya apa, bahasa pembenaran itu yang paling kadang-kadang apa ya, menjadikan untuk mengerti itu yang ada. Tantangannya mas rata-rata emang personal, bisa ada dua pembenaran itu, ada kita harus memilih. Ketika memilih yang salah satu, ya kita dianggapnya berat sebelah atau memihak atau dikasih. Itu kan berlaku baik itu guru, teman-teman, siswa, orang tua, biasanya sama aja. Iya, ibaratnya tantangannya itu umum gitu Pak ya. Terus kemudian Pak, apa yang Bapak miliki atau sebuah tata kala ya, atau jadwal tertentu ya, kira-kira Bapak ada nggak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dalam menyelesaikan apakah di tempat pada saat terjadi kejadian atau memiliki sebuah jadwal tertentu prosedurnya mungkin perlu Bapak renungkan dulu atau putuskan secara bagaimana gitu ya. Kalau untuk tata kala tertentu, jadi saya kategorikan ada yang 24 jam selesai. Itu mau nggak mau harus selesai 24 jam karena apa? Biasanya kalau yang sudah menyangkut masalah kedinasan. Tapi kalau yang tidak menyangkut kedinasan ya butuh waktu harian, nggak sampai seminggu. Karena kan harus membutuhkan waktu untuk mengumpulkan rapat, untuk nanti cari solusi, terus semuanya sudah memahami baru nanti ke teman-temannya. Jadi benar artinya benar terjadwal dengan rapi sehingga ya setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Saya tambahkan dikit ya. Kalau secara tata kala sih dalam 1 bulan itu sudah ada yang namanya forum rapat. Itu ada, terus ada forum yang sifatnya yang lebih sempit lagi, itu ada briefing. Kalau yang sifatnya urgent ya 24 jam harus kelar. Sehari selama 24 jam. Terus kira-kira Pak, adakah mungkin seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan? Kalau belakangan ini guru penggerak memberikan dampak yang bagus. Belakangan ini karena Pak, di sekolah ada guru penggerak, tadi satu sudah bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain, beberapa pencerahan, pengetahuan yang terbaru, itu memudahkan. Yang kemarin-kemarin itu masih disimpan, sekarang udah berani dicuarkan. Itu yang cara saya kan. Iya betul. Ya, saya sendiri pribadi juga merasakan hal itu Pak. Jadi ada pencerahan-pencerahan yang memang membuka atau ruang kita di pikiran yang memang tadi sempit terbuka luas, sehingga ya, dalam mengambil keputusan kita pun lebih bijak. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti guru penggerak ini Pak yang benar-benar faktor mempermudah dalam hal karena sebelumnya itu apa? Satu ragu. Iya, betul. Ragu itu.
senioritas Senioritas, selalu betul, disampaikan. betul. Akhirnya apa? Kerja itu kan nggak perlu senioritas, kita tetap aja adab tetap. Betul. Tetapi untuk yang kerja ya berdasarkan kompetensi yang ada gitu. Nah, terus kemudian Pak, terakhir ini Pak, kira-kira dari semua poin yang tadi saya sampaikan, ya pembelajaran apa Pak, yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan ini? Yang saya dapat dari sekarang ya, satu, saya semakin banyak teman yang untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah. Karena satu kegiatannya sekolah saya ada guru penggerak, ada pengajar praktek, Iya. terus yang muda-muda itu kayaknya sih terpacu dengan sendirinya. Iya. Itu. Terdorong gitu untuk lebih dia mau maju. Iya. Yang ini bisa, kenapa saya enggak? Iya. Nah, jadi pembelajaran itu memang benar-benar ya, termasuk saya sendiri Pak, alhamdulillah ya, terus nggak melihat dari kelas yang saya Iya. ampuh juga yang saat ini ada sekitar 10 orang, ternyata saya paling tua. Karena kan gini, saya selalu memotivasi teman-teman, ingat dengan suatu saat itu akan menjadi senior. Kalau nggak sekarang peluang itu diambil ya nanti cuma menghabiskan waktu hanya untuk sampai senior doang. Iya, Gitu. betul. Jadi alhamdulillah ya mungkin sampai saat ini aja Pak pertanyaan-pertanyaan pemandu yang dapat saya sampaikan ke Bapak dalam hal Iya. ini wawancara untuk dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika dan juga moral. Ya semoga ini bisa membantu saya Pak. Terima kasih banyak atas supportnya Pak selama ini. Yang itulah yang saya ingat dari pertama Bapak yang saya ingat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Karena gini apa, dapat teman ya. Itu satu apa, aktif di kegiatan-kegiatan itu. Dan saya ingat kalau itu. Ya mungkin kita cukupkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu luang Bapak. Mungkin kegiatan Bapak yang cukup padat. Ya saya ganggu waktunya walaupun sedikit. Mohon maaf dan semoga waktu yang diluangkan ini mendapat berkah buat kita semuanya Pak. Terutama Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses buat Bapak. Ya, saya akhiri finish yang baik. Insya Allah, amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya kebetulan guru penggerak angkatan 8, berasal dari SD Nutan Kayu Utara 01. Saya Suwitno Ibu. Ya, kebetulan ya saya saat ini juga berada di sekolah Ibu juga, dalam kondisi sekolah yang memang numpang Ibu ya. Atau selat ya, mau direhab gitu ya. Mohon maaf Ibu, saat ini mungkin saya mengganggu waktu luang Ibu, kegiatan Ibu selama pelaksanaan wawancara yang saya akan lakukan, sehingga saya berharap mohon maaf jika saya mengganggu ya Ibu ya. Kebetulan di modul 3.1 ini demonstrasi kontekstual yang menjadi tuntutan saya melaksanakan tugas adalah wawancara Ibu terhadap beberapa kepala sekolah, 2-3 kepala sekolah. Namun saya berharap saya bisa maksimal melakukan ini dengan mencoba mengambil pengalaman dari beberapa kepala sekolah ya ketika menangani sebuah kasus dilema etika yang memang itu sangat rentan dan sangat sulit untuk kita bisa selesaikan dan pecahkan, sehingga kemungkinan ke depan saya mau belajar dari Ibu dalam hal ini. Ya sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi Ibu dengan Ibu Kepala Sekolah SD Nutan Kayu Selatan 20 ya Bu ya? Iya. Dengan nama Ibu Erni Windiantaji ya Bu ya? Iya. Sarjana Pendidikan. Oke. Ini Bu pertama yang mungkin ingin saya coba kulik dari masalah yang mungkin akan saya coba angkat di sini dari pertanyaannya, yaitu pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada mungkin di sekolah Ibu?
Ya baik, terima kasih Pak. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 820 merasa terhormat karena Bapak sudah mewawancari saya dengan masalah atau sebagai tugas dari calon guru penggerak. Baik, jawaban yang pertama, saya masuk ke SD ini bulan Juni tahun 2022. Pada saat itu saya baru mutasi dari SDN Kayu Manis 1. Saya belum mengenal guru-guru di sini, saya belum mengenal perilaku di sini. Dan yang saya tahu sekolah ini grouping dari SD KS 25. Otomatis personil lebih banyak. Dari kita pertemuan, saya melihat setiap guru seperti ini, kelakuannya seperti ini gitu ya. Ada beberapa guru yang saya anggap tidak ikut aturan, tapi saya tidak langsung menegur. Saya hanya mengamati. Itu aja Pak yang saya lakukan. Itu pertama cara mengidentifikasi kasus yang masalah. Ya. Nah, kira-kira setelah mengamati apa yang dilakukan? Nah, setelah mengamati saya mencari tahu kenapa guru ini berbuat seperti ini, kenapa guru ini berbuat seperti ini. Hanya itu dari teman sejawat ya. Karena memang saya juga belum mengenal lebih jauh personil di sini, saya minta bantuan wakil kepala sekolah saya. Kemudian setelah saya tahu guru ini seperti itu ya, ada maksudnya suka meninggalkan tugas gitu. Akhirnya setelah saya pelajari, saya tanya dengan teman-temannya, baru saya dapat mengambil apa yang harus saya lakukan terhadap guru ini. Terus bagaimana Ibu cara menjalankan Ibu mengambilkan keputusan di sekolah, terutama dengan kasus yang mungkin ada guru yang kurang mengikuti aturan yang ada, di mana di situ biasa ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama salah atau antara sama-sama benar atau sama-sama benar dan salah atau salah dengan yang salah. Bagaimana? Jadi gini, jadi sebelum saya mengambil tindakan, saya konsultasi dulu dengan wakil saya. Saya konsultasi dulu apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, saya konsultasi, saya diskusi, kemudian ya terus terang saya agak berat karena memang guru ini ada titipan ya, guru ini titipan gitu, titipan salah satu rekan saya juga yang yang saya menerimanya seperti ini gitu. Mau tidak mau karena saya baru masuk ya saya lihat dulu ini gitu kan. Setelah saya diskusi dengan wakil saya mengambil tindakan, kemudian saya mengambil waktu yang tepat kapan saya harus memanggil guru ini untuk tatap muka atau bicara mata-mata gitu. Terus gimana itu Bu? Kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya gitu? Jadi gini Pak, guru ini kan yang setahu saya pada saat saya hadir itu kan dia datang absen, kemudian dia pulang. Alasannya kondisi sakit, alasannya ke dokter. Ya kalau memang dilihat dari fisik, memang saya lihat dia kurang sehat begitu ya. Akhirnya saya sudah telah diskusi, saya panggil gurunya, saya minta dengan hormat oleh guru itu untuk fokus berobat, gitu. Untuk fokus berobat dulu. Jadi tidak usah memikirkan kelasnya. Karena terus terang Pak, saya kasihan melihat guru ini naik tangga aja itu sampai merembet gitu kan. Jadi saya kasihan gitu kan. Ya sudah, saya suruh. Ya kebetulan saya manggil juga tidak sendiri, tapi ada wakil saya gitu. Ada wakil saya. Jadi sambil sama-sama memberikan masukan ke dia gitu. Awalnya memang berontak Pak, awalnya memang berontak, dia tidak mau karena dia bilang nanti saya makan gaji buta. Tidak, saya juga tidak merumahkan Pak, tidak. Tapi saya bilang kamu boleh datang absen, setelah itu pulang, atau kamu datang absen ke sekolah, tidak usah pegang kelas gitu. Nanti kamu judulnya kamu fokus dulu untuk berobat. Gitu. Tapi persepsi dia, saya
diberhentikan. Nah, terus gini Bu, ada hal-hal apa ya? Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama kasus yang Ibu alami saat ini? Ya, jadi saya tidak lepas dari diskusi dengan wakil. Ya, kebetulan wakil saya juga guru penggerak, gitu. Jadi udah wakil bidang kurikulum, penggerak juga, jadi enak bicaranya gitu. Mengambil keputusan juga enak gitu kan. Jadi maksudnya bukan enak, maksudnya dia bisa ngasih solusinya yang baik seperti apa gitu. Akhirnya saya panggil, kebetulan wakil ikut, saya tanya, saya seperti itu, dia agak marah, dia agak ini, saya bilang sudah tidak usah mikirin murid, ke sekolah aja absen atau nanti datang lagi, atau mau di rumah silahkan, mau di sekolah juga silahkan. Nah disitulah timbul reaksi Pak, reaksi sesama guru dulu, protes dengan saya, katanya saya tidak manusiawi lah, orang lagi sakit kok diberhentikan. Akhirnya saya bilang maaf, saya tidak memberhentikan. Pada itu kita rapat gitu kan, kita rapat untuk membahas guru ini gitu kan. Ya ada beberapa guru yang mungkin merasa solider, kok sakit malah diberhentikan gitu ya, ibu kok tidak manusiawi gitu. Saya bilang maaf, bukan saya tidak manusiawi. Kalau saya tidak manusiawi, saya lapor ke atasan saya BAP orang ini, stop kontraknya. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya suruh dia fokus untuk berubah. Gitu. Akhirnya saya alihkan kelas itu ke guru yang lain, guru mata pelajaran. Tidak banyak, tidak lama, cuma 2 bulan. Setelah terima rapot, saya bilang nanti setelah terima rapot kamu sembuh, silahkan masuk lagi gitu. Tapi tetap yang namanya kebijakan pasti kan ada pro dan kontra. Jadi ya itu saya harus hadapi gitu. Tapi saya juga harus bisa menjelaskan kepada mereka yang kontra apa yang harus saya ambil gitu. Kebetulan ada ikut campur tangan juga dengan keluarga, karena ini kan memang titipan, jadi aku campur tangan keluarga. Saya bilang maaf, saya tidak memberhentikan. Kalau saya tidak manusiawi, ini saya laporkan, bisa di BAP, bisa dihentikan kontraknya, tapi itu tidak saya lakukan. Dia tetap absen, dia tetap masuk, terserah mau masuk atau tidak, nanti tetap absen, haknya dia tetap dipegang. Saya tidak mengambil sepeser pun haknya dia. Baru setelah saya jelaskan ke guru dalam rapat, mereka mengerti. Gitu. Alhamdulillah dia menjalankan berobatnya selama 2 bulan, jadi November Desember itu dia berobat serius. Tapi setelah itu ya alhamdulillah sampai saat ini sehat dan masuk terus gitu. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini mungkin menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ya, yang ada di sekolah yang Ibu pimpin saat ini? Intinya nggak serta-merta kasus yang saat ini, mungkin banyak kasus. Ya, bagaimana tantangan dari semua kasus itu, tantangannya apa tuh Bu kira-kira? Tantangannya sebenarnya dari diri saya sendiri. Diri sendiri. Iya, diri saya sendiri, karena apa? Saya orang nggak tegaan gitu. Jadi kalau mau seperti ini saya mikir lagi. Jadi saya kembalikan ke diri saya. Kalau saya diperlakukan seperti enak gak ya? Betul. Gitu. Jadi ya tantangannya ke diri saya sendiri gitu. Kalau wakil sih ya memang ngasih pandangan, memang ngasih solusi, tapi semua kembalikan ke saya gitu. Sekarang ya terserah ibu gimana, kita tidak bisa mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan adalah ibu gitu. Jadi tantangannya yang terberat ya diri saya sendiri gitu. Jadi antara apa ya, di satu sisi saya sebagai pimpinan harus tegas gitu, tapi di sisi yang lain ya kemanusiaan saya yang jalan gitu. Jadi susah. Nah makanya di situ tantangannya sendiri saya sendiri. Di hermetika juga ada rasa kasihan, kepedulian. Apalagi misalnya anaknya teman, misalnya kan di tim gitu ya. Nah itu kan kita juga, aduh gimana ya, bukan saya takut sama orang tuanya, enggak, bukan saya takut, oh itu teman saya istilahnya sama kepala sekolah, enggak, saya tidak takut dengan itu. Tapi saya berpikir lagi, saya kan juga punya anak saya juga mau jadi guru. Nah kalau diperlakukan seperti itu gimana gitu. Yang penting kita bisa menjelaskan ke warga sekolah yang lain, guru-guru yang lain, apa yang jadi keputusan saya atau tindakan saya ini bukan karena saya benci gitu loh. Tapi saya justru
mencari jalan keluarnya supaya anak ini atau guru ini bisa lancar lagi mengajar gitu. Jadi bukan karena saya benci. Kalau saya benci justru saya tidak perhatikan dia. Justru karena saya sayang, saya perhatian sama dia gitu. Itu aja sih. Terus gimana nih Bu? Apakah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu? Dalam hal ini apakah itu keputusan yang urgent ataupun yang sifatnya umum gitu? Kalau ada masalah di sekolah ini, saya selalu konsultasi ke wakil gitu, selalu wakil ke. Nah kebetulan juga guru penggerak saya kan wakil juga gitu, jadi makanya saya bilang wakil, karena kan saya punya wakil ke kurikulum dan kesiswaan. Nah mereka selalu kalau saya diskusi itu selalu memberikan solusinya, bagaimana jalan terbaiknya gimana, jadi sama-sama enak gitu. Oh tadi pertanyaan. Ada jadwal tertentu. Oh jadwalnya pada saat rapat. Jadi kalau misalnya jadi insidensial ya, insiden aja ya, insiden apa? Situasional. Iya, jadi kalau memang kasus itu berat, jadi kita melalui setelah diskusi dengan wakil, kita mengadakan rapat gitu. Jadi tidak harus setiap, kalau rapat untuk yang lain kita jadwalkan 2 bulan sekali. Kalau tapi kalau ada yang insiden begini ya tidak perlu 2 bulan, jadi langsung diskusi, langsung kumpulkan kita rapat di situ. Ya, jadi jadwalnya tertentu ya, kalau sifatnya itu rapat 2 bulan sekali. Kalau ini insiden yang urgent atau insidennya harus cepat diselesaikan gitu ya. Terus gimana nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dari kasus tersebut? Ada wakil saya. Ada ya, wakil ya. Wakil saya, kemudian bendahara saya. Kebetulan saya di sekolah ini kan, kalau bendahara saya panggil Menteri Keuangan. Iya. Thank you ya. Jadi kalau ada yang bagian ngumpulin misalnya PMI, Bazis, atau itu saya bilang Menteri Sosial gitu. Kalau pengurus barang saya bilang Menteri Sarana Prasarana. Jadi mereka juga merasa dihargai, dihormati gitu. Jadi ada juga menteri pokoknya keamanan itu yang ngurusin taman gitu. Jadi saya panggilnya emang Bu Menteri atau Pak Menteri gitu. Ini ada Menteri Keuangan, ada Menteri ini gitu. Jadi akhirnya mereka dengan tidak sengaja manggil saya jadi Bu Presiden gitu. Karena punya menteri-menteri. Iya, lebih kekeluarganya lebih erat. Dengan panggilan itu sebetulnya kita malah merangkul. Iya, saya tuh terus terang orangnya serius tapi santai gitu. Saya serius kalau menangani, tapi kalau nggak ada apa-apa ya santai gitu. Jadi guru juga tidak merasa diintimidasi, nggak merasa dipaksa gitu. Merasa ada atasan bawahan nggak? Ya nggak. Sama gitu. Tidak, saya merasa saya bukan kepala sekolah soalnya saya di sini gitu. Iya, kalau nggak ada ibu ya nggak ada tetap jalan sekolah. Tapi kalau nggak ada guru ya ibu sendiri kan dulu pernah ada yang bilang kalau nggak ada atasan ada bawahan bisa jalan. Bisa jalan. Betul. Tapi kalau nggak ada bawahan, adanya cuma atasan, nggak bakal bisa jalan. Gitu. Ya contohnya kemarin saya di kelas 9 hari, kan nggak ada saya kan, betul. Atasannya nggak ada, ya mereka tetap ngajar, mereka tetap jalan. Cuma saya pesan ke semua guru, apapun yang menjadi keputusan wakil itu merupakan kebijakan dari saya, keputusan dari saya, karena wakil saya ini adalah perpanjangan tangan dari saya, gitu. Jadi mereka apa yang diputuskan oleh wakil turut gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya wakil lapor, Bu begini-begini. Tapi pada saat saya masih selama diklat nggak ada laporan yang aneh-aneh. Begitu pulang baru Bu lapor begini-begini selama 9 hari. Oh iya terima kasih. Udah gitu aja. Berarti dari semua hal yang telah Ibu sampaikan di atas tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu saat mengambil sebuah keputusan? Jadi kalau mengambil keputusan itu kita jangan terlalu kaku ya. Jangan terlalu kaku, harus fleksibel. Kita juga lihat beratnya apa ini kasus ini gitu. Kalau misalnya menyangkut guru, ya saya libatkan wakil dan semua guru untuk mengambil keputusan. Tapi kalau yang berhubungan dengan siswa, ya wali kelasnya dengan wakil saya gitu. Jadi pembelajaran apa yang dapat? Jadi menurut saya kalau
kalau mengambil keputusan sebagai pimpinan itu jangan sepihak. Jangan sepihak yang pertama, kemudian jangan sendiri gitu. Jadi hasil diskusi. Itu kalau sepihak juga kita kan harus dengerin juga nih omongan si yang bermasalah ini, pasalnya apa gitu. Jadi oh karena seperti ini, karena saya lagi berobat tuh, waktu itu dia bilang saya lagi berobat tuh, jadi saya izin. Tapi itu saya diri di situ juga dia nggak permisi nggak apa gitu, tentunya abis absen pulang aja gitu. Saya tadi gini guru apa bukan gitu. Akhirnya saya tanya-tanya bahwa masalahnya itu alhamdulillah sekarang gurunya rajin, terus sehat gitu ya. Terus saya juga tidak tidak mengintimidasi juga tidak mengucilkan dia gitu. Jadi di mata saya tuh semua guru sama-sama kita sebagai manusia. Jadi saya tidak terlalu kaku ya mengambil keputusan. Jadi saya harus diskusi dulu, saya temukan dulu cari solusi yang terbaik, baru dipanggil orangnya seperti ini kalau pribadi ya, kalau masalah pribadi. Tapi kalau masalahnya hampir semua guru, nah baru saya di forum rapat gitu. Jadi yaitu jangan gegabah gitu aja, jangan gegabah. Kita teliti dulu dari segi ini, dari beberapa segi kita ambil gitu. Jadi jangan terlalu emosi kita yang dikedepankan lebih gitu. hati-hati ya. Ya, jadi jangan mentang-mentang ini lo gue kepala sekolah gitu, tidak seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu nih, kelihatannya kasusnya cukup sangat berat dan alhamdulillah sepertinya Ibu hebat nih bisa menyelesaikan kasusnya dengan baik. Insya Allah kedepannya ya tidak ada masalah-masalah yang sama. Amin. Masalah ya ringan-ringan aja. Soalnya kita kan sekolah grouping ya Pak. Betul. Yang ini jelekin sekolah ini. Iya, itu lebih berat. Ya. Saya juga pernah ngalamin hal itu. Jadi saya merangkul gurunya dulu betul, gitu loh. Saya bilang sini nggak ada 25, nggak ada 20. Saya masuk ke sini atas nama 20 pada saat itu guru 25 udah di sini. Itu yang saya tahu. Saya bilang itu. Jadi di sini tidak ada guru 25, tidak ada guru 20. Kita sekarang sudah melebur jadi 20. Jadi kan awalnya masuk gitu Pak, itu guru 20 Bu, itu guru 25 Bu gitu. Jadi masih seperti ini gitu. Karena waktu saya di Kayu Manis 4 sekolah malah nggak ada yang seperti itu. Ini punya 02 Bu, ini nggak ada seperti itu gitu. Jadi semua kita memang udah satu kandang lah istilahnya. Satu wadah. Satu atap. Waktu itu kita masih satu atap. Kita ngungsi ya bareng-bareng, kita susah bareng-bareng gitu kan. Mungkin kalau ini karena ini beda lokasi ya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Ibu, mohon maaf dan alhamdulillah semoga Ibu sukses ke depannya. Ya, mohon doanya buat saya juga Ibu, semoga saya juga diberikan kesehatan, lancar semuanya. Terima kasih ya, saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.